Kronologi juga saya tidak paham, saya tidak ada di tempat itu. Saya ada di rumah. Saya ada waktu malam kejadian. Saya ada di rumah sama kakak saya, sama paman saya, sama teman-teman yang lainnya. Di malam itu. Terus Malam ribut-ribut peristiwa itu Saka ada di rumah. Di malam kejadian aja saya nggak ada di situ. Mas Saka kenal nggak sih sama Eki dan Vina itu, korban yang meninggal itu katanya? Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya. Gak ada yang kenal satupun. Satupun saya tidak mengenali. Terus Mas Saka bisa dijelaskan pada saat Mas Saka ditangkap di BAP, di apa itu Mas Saka seperti apa sih? Ya, kali waktu di BAP apa sih? Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun, nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai setrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku. Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka. Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Terus Mas Saka kan, sekarang kan dengar ada 3 orang yang DPO. Kenal nggak sih Mas Saka? Dari ketiga tersebut saya tidak mengenali semuanya. Terus dijelaskan lagi katanya Mas Saka dan 7 orang itu anggota geng motor. Apa benar itu? Enggak, semua itu tidak benar. Enggak. Punya motor aja enggak. Saya juga enggak punya motor sama sekali. Pada saat ditangkap Mas Saka masih sekolah? Udah keluar, udah nggak sekolah. Betulnya 2017 saya juga sudah melakukan upaya-upaya yang diketahui oleh keluarga Saka, misalnya laporan ke Komnas HAM, laporan ke Komisi Yudisial mengenai penanganan terhadap Saka. Tapi kita juga tidak beri informasi yang jelas kelanjutannya seperti apa. Kalau misalnya ada pertanyaan kenapa baru sekarang, oh dari 2017 saya sudah melakukan itu, tapi entah kenapa semua terganjal, kita nggak tahu juga hasilnya seperti apa. Teman-teman media pasti tahu lah, 2017 saya sudah ngomong kalau ini seperti dipaksakan, kemudian ini salah tangkap, asal tangkap, barang bukti yang dihadirkan di persidangan juga, walaupun di situ tuntutannya ditusuk pakai samurai di bagian dada kiri, di bagian perut, ternyata barang bukti baju yang dikenakan korban ketika dijembreng itu masih utuh. Apalagi dari hasil otopsi tidak ada tusukan bekas benda tajam. Sekarang semuanya saya juga bersyukur bisa terbuka seperti ini. Dan kenapa di dalam ruang sidang saya baru paparkan secara terbuka kepada media, karena dulu juga saya pernah memaparkan itu setelah selesai sidang, wartawan nanya, saya jawab, tapi memang tidak terbuka secara serius. Baru sekarang akhirnya terbuka semuanya. Apa yang saya lakukan, langkah-langkah apa yang saya lakukan diketahui selama oleh keluarganya. Keluarga Saka kita berjuang sangat luar biasa, karena kita kemana-mana juga dengan kakaknya Saka, dan itu tidak ada hasilnya. Ya kepengen saya sih, nama saya diperbaiki lagi seperti dulu lagi. Sekarang aja nyari kerjaan aja susah. Seharusnya bisa nyampe sekolah enak, kerja enak, malah jadi kayak gini nggak karuan. Oke guys, gimana menurut kalian dengan video ini? Karena di sini si cowok ini, si Saka ini bilang dia tidak kenal sama Vina sama Eki, tapi ternyata di video itu ada Saka, Vina, Eki sedang foto bareng. Gini loh, seandainya dia tidak melakukan, seharusnya dia juga ngomong kayak gini. Iya, saya mengenal mereka berdua. Mereka itu teman aku, tapi aku tidak melakukan hal seperti itu. Jadi kita pun, para netizen pun pinter. Akhirnya apa? Akhirnya netizen ini juga mengulik, ya kan?
mengulik masa lalunya Saka dan dia pernah foto bareng, otomatis mereka juga kenal. Tapi Saka bilangnya tidak kenal, itu kayak mustahil banget gitu loh. Kita juga nggak tahu ya antara Saka temennya Eki atau Eki, tapi di situ kan satu geng ya kan, dan si Eki ini ikut geng, si Eki ini geng motor, otomatis mereka saling kenal. Kalau mereka tidak kenal, tidak mungkin kayak gitu. Dan si pengacara ini, pengacaranya dia bersikukuh kalau si Saka ini tidak berbuat dan tidak salah. Tapi yang pasti semua ini akan terungkap siapa yang salah dan siapa tidak bersalah. Kayak terlalu rumit kan guys, masalah ini tuh kayak diperumit guys ya, kata si Guru Gembul. Masalah ini tuh diulur-ulur ngono ben cepat menghilang kayak gitu guys. Jadi benar-benar ada oknum yang merekayasa semua ini dan juga kayak mempersulit pencarian dan mempersulit masalah ini. Jadi untuk kalian para netizen tuh para netizen itu sudah cerdas ya. Netizen itu bisa jadi intel, bisa jadi polisi juga ya kan, karena banyak yang menghakimi maksudnya untuk membela kebenaran ya gitu. Terus menjadi intel, memata-matai kasus ini, dan banyak netizen yang akhirnya tahu latar belakang atau dahulunya mereka seperti apa dengan postingan-postingan yang terdahulu. Dan syukurnya Facebook mereka tuh tidak mati ya, jadi Facebook mereka tuh sebenarnya masih aktif, dan semua kenangan-kenangan di situ tuh kayak kembali muncul gitu. Kayak salut banget aku Pak sama netizen Indonesia tuh, kayak garcep banget ya, walaupun kadang banyak nyinyir kayak bla bla bla, tapi netizen is the best. Salut aku. Banyak kasus yang seperti itu, yang kasus yang sadis seperti itu dan belum terpecahkan. Banyak seperti itu. Kalau kita tidak menyuarakan di media sosial, kita akan kayak terintimidasi atau apa itu loh guys, tertindas kayak gitu loh guys. Jadi apapun masalah kamu, coba didiskusikan di sosmed, pasti netizen akan cek orang kayak cepet untuk mengungkap semuanya gitu loh guys, kayak gitu. Tanya, walaupun netizen ada yang nyinyir, ada yang itu, tapi mereka dengan nyinyiran mereka tuh dia tuh sebenarnya tanpa dia sadari dia juga membantu kita ya kan, gitu. Jadi untuk kalian ya, kalau ada masalah apapun itu mending diskusikan ke netizen guys, kayak gitu. Entah kalian kirim berita kalian ke Lambe Turah atau kayak gimana, tapi memang kasus ini tuh harus segera diusut sampai tuntas guys, biar si Vinanya juga tenang di sana. Ya mungkin dia sekarang udah tenang guys, tapi lebih tenangnya untuk para keluarganya dan para keluarga korban itu tuh bisa lebih tidur nyenyak gitu loh guys, lebih waspada. Soalnya kalau bisa tuh jangan sampai ada hal-hal yang seperti itu lagi ya, hal-hal yang merugikan, bukan hanya merugikan diri sendiri tapi merugikan semua orang, banyak orang. Contohnya merugikan korban, merugikan orang tua korban kayak gitu. Karena kita pun tidak tahu kita kedepannya tuh korban seperti apa. Siapa tahu jadi orang sukses, orang terkenal, entah orang yang membanggakan keluarga, kita kan tidak tahu. Jadi kita jangan merusak generasi muda orang dengan melakukan hal yang kayak buruk banget. Memang dunia ini tuh sudah kayak gila, bukan kayak gila guys, sudah gila guys. Banyak kasus yang seperti itu, pemerkosaan, pelecehan terhadap anak kayak gitu tuh banyak ya kan. Terus kayak kasus-kasus dan yang lainnya kayak gitu. Gak tau kenapa aku setiap ngomongin dia tuh kayak istilahku ngeluh loh guys. Yaudah guys, stop dulu guys.
kamu tahu. Bye.